Bapak Ibu saudari-saudara umat beriman yang terkasih dalam Tuhan, selamat berakhir pekan bersama keluarga, bersama sahabat dan komunitas Anda. Hari ini hari Sabtu tanggal 25 September 2021, saya Romo Agus CCSR mengajak saudari-saudara merenungkan Injil Lukas bab 9 ayat 43b sampai 45. Kita mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semua orang heran karena segala sesuatu yang dilakukan Yesus. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Dengarkan dan camkanlah segala perkataanku ini. Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia." Mereka tidak mengerti perkataan itu sebab artinya tersembunyi bagi mereka, sehingga mereka tidak dapat memahaminya. Dan mereka tidak berani menanyakan arti perkataan itu kepada Yesus. Demikianlah Injil Tuhan. Bapak Ibu saudari-saudara umat beriman yang terkasih dalam Tuhan, para pendengar setia Renungan Mutiara Pagi dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda hari ini? Semoga tetap sehat, semangat dan terus percaya akan penyelenggaraan Tuhan dalam hidup kita, dalam suka maupun duka, dalam sehat maupun sakit, di dalam susah maupun senang, segala sesuatu ada dalam penyelenggaraan Tuhan. Saudari-saudara, umat beriman yang diberkati oleh Tuhan, kesusahan atau penderitaan adalah pengalaman yang memang sulit untuk dimengerti. Kalau ditanya apa kabar, pada umumnya orang menjawab kabar baik, puji Tuhan. Meskipun dalam hatinya dia sedang bergumul dengan masalah keluarga, dengan masalah pekerjaan, dengan masalah bisnis, masalah keuangan, masalah sakit dan penderitaan. Tapi ketika ditanya apa kabar, sekali lagi umumnya menjawab kabar baik. Artinya saudari-saudara bahwa semua orang sebetulnya dalam hatinya yang paling dalam ingin menikmati hidup yang baik-baik saja. Hidup yang menyenangkan, hidup yang happy, hidup yang bahagia. Karena itu yang namanya penderitaan, yang namanya pergumulan, yang namanya sakit, yang namanya apapun itu, yang kalau kita singkatnya kita bisa katakan salib-salib dalam kehidupan, kita tidak ingin pikirkan apalagi harus pikul. Tetapi saudari-saudara, inilah hidup, lengkap dengan segala macam suka dan dukanya, susah maupun senangnya. Penderitaan akan selalu ada, akan selalu ada. Tidak mungkin orang menderita sepanjang hidup. Ada saat-saat di mana senang, ada saat di mana happy, merasa bahagia. Kadang-kadang memang juga harus bergumul dengan diri sendiri, bergumul dengan masalah keluarga, bergumul dengan masalah kesetiaan dalam hidup perkawinan, dalam hidup membiara. Semua panggilan hidup apapun saudari-saudara selalu punya salibnya, selalu punya ceritanya sendiri, dan cerita itu tidak selalu cerita yang indah. Karena di sana ada lika-liku perjalanan, di situ ada macam-macam pergumulan yang ikut hadir dalam perjalanan, dalam pengalaman di dalam hidup Anda.
Anda ingin sehat, segala macam olahraga Anda ikuti. Gaya mengkonsumsi makanan Anda perhatikan, tapi yang namanya sakit selalu ada. Meskipun Anda menjaga pola hidup sekalipun. Karena itulah saudara-saudari, tidak mudah bagi orang untuk menjalani penderitaan, apalagi yang panjang, yang menahun, bertahun-tahun. Tidak mudah. Betapa itu akan menjadi pergumulan yang berat bagi kebanyakan orang. Meskipun tentu diantaranya ada yang bisa sangat sabar, pasrah, tenang dalam menjalani situasi penderitaan, situasi duka, situasi negatif dalam perjalanan hidup. Karena itulah saudari-saudara, kesusahan, penderitaan ingin kita hindari, ingin kita tidak alami. Demikianlah kita dengar dalam perikop Injil Lukas hari ini, saudari-saudara, para murid, mereka tidak mengerti bahwa Yesus mengatakan anak manusia akan diserahkan ke tangan manusia. Itu artinya pengalaman penderitaan diserahkan. Para murid tidak mengerti, para murid tidak paham, tetapi kemudian juga tidak berani bertanya kepada Yesus. Mengapa Yesus berbicara soal penderitaannya, padahal mereka semua meyakini Yesus adalah Mesias. Yesus adalah yang diurapi, yang akan menjadi pembebas dan penyelamat. Tetapi sekali lagi mereka tidak berani bertanya, sebab dalam pikiran mereka, orang sakit mampu dia sembuhkan, yang lumpuh bisa berjalan, yang kusta bisa ditahirkan, bahkan yang mati bisa dia bangkitkan. Masa Yesus harus menderita? Dia orang hebat, dia maha kuasa. Tidak mudah bagi para murid, saudari-saudara, mengerti akan kata-kata Yesus hari ini, bahwa anak manusia akan diserahkan ke tangan manusia. Bapak Ibu saudari-saudara, umat beriman terkasih, sekarang setelah semua peristiwa itu terjadi, kita semua, bukan hanya para murid, kita semua akhirnya mengerti bahwa karya penyelamatan, karya penebusan, karya pembebasan manusia oleh Yesus itu terlaksana melalui penderitaannya, melalui salib yang siap dipikulnya. Meskipun Yesus tidak berharap akan menderita, tapi dia siap memikul salib karena itu adalah kehendak Bapa untuk menyelamatkan kita manusia. Saudari-saudara, umat beriman terkasih, kita bisa bertanya, mengertikah kita berdasarkan pengalaman penderitaan Yesus yang mati di salib untuk kita, bahwa hidup kita juga, saudari-saudara, itu akan membawa kita kepada keselamatan dan kebahagiaan. Bahwa penderitaan-penderitaan, salib-salib kehidupan yang kita alami, yang kita tanggung, kita jalani, membawa kita juga kepada happy ending, kepada kebahagiaan. Meski kita berusaha untuk menghindari penderitaan, menghindari kesusahan hidup, namun penderitaan dalam hidup ini bagaikan seringkali menu harian yang disajikan kepada kita. Kita harus memilih. Penderitaan akan menjadi jalan keselamatan, saudara-saudari, menjadi jalan kehidupan. Tergantung dari bagaimana kita
menyikapinya. Karena itu kita belajar pada Yesus yang meskipun tidak menghendaki salib, tidak menghendaki penderitaan, tapi toh dia siap memikulnya. Dia setia menjalaninya demi kita, demi keselamatan kita. Bukankah Tuhan Yesus, saudara-saudara, sudah mengatakan kepada kita, barang siapa mau mengikuti aku, dia harus menyangkal diri, memikul salib. Jadi hidup yang ditawarkan oleh Yesus, jalan yang dia tawarkan memang bukan jalan yang enak, bukan jalan yang mudah, bukan jalan yang murah. Tapi dia adalah sebuah jalan salib. Maka penderitaan-penderitaan yang kita tanggung dapat menjadi jalan keselamatan manakala kita siap, manakala kita setia menjalaninya. Dan tidak kemudian kecewa, tidak kemudian menggerutu, tidak kemudian komplain kepada Tuhan, mengapa saya harus mengalami penderitaan ini? Mengapa hidup ini harus sesusah ini? Mengapa menjadi Katolik harus seberat ini? Yesus sudah mengingatkan kita, saudara-saudara, yang mau mengikuti aku harus berani memikul salib. Saudara-saudara, seorang ibu bercerita, sharing pengalaman hidupnya. Bisa dikatakan ini sebagai curhat. Sepanjang hidup sebagai suami dan istri ternyata menjadi sebuah perjalanan salib baginya. Apa yang dulu dicita-citakan, apa yang dulu dibayangkan ketika masa-masa pacaran, bahwa hidup dalam perkawinan, menikah menjadi jalan kebahagiaan bersama suaminya, ternyata dalam kenyataannya tidak seindah masa pacaran. Hidup berkeluarga bagaikan neraka, demikian ceritanya. Setiap hari bukannya mendapatkan perhatian dan kasih sayang, bukannya mendapatkan, katakanlah itu sebuah penghargaan sebagai seorang istri dan ibu bagi anak-anak. Yang didapat adalah caci maki, bentakan, ancaman. Bahkan dia harus mengatakan kepada anak-anaknya, meminta maaf kepada anak-anaknya, mama minta maaf karena mama salah memilih suami. Saudara-saudara, kita bisa bayangkan pergumulan berat di belakang curhat ini. Bukan tidak mungkin banyak keluarga, entah itu suami, entah itu istri, yang mengalami salib seperti ini. Bila dalam perkawinan saudara-saudari sebagai suami istri, segala sesuatu berjalan baik, hidup sebagai keluarga semuanya terasa menyenangkan, bersyukurlah. Tetapi jangan lupa, doakanlah ada begitu banyak saudara-saudari kita yang hidup dalam keluarga, yang hidup dalam perkawinan Katolik. Meskipun itu awalnya membina keluarga atas dasar saling cinta, saling menyayangi, bahkan berjanji setia satu sama lain, saling mengasihi, saling berkorban, saling memaafkan, ternyata tidak selalu mudah di dalam pengalaman hidup. Mungkinkah pengalaman yang berat ini menjadi jalan keselamatan? Mungkinkah penderitaan dalam keluarga ini menjadi jalan yang menuju happy ending bagi keluarga ini, saudara-saudara? Semua tergantung kepada bagaimana menyikapi pergumulan, penderitaan dalam keluarga. Betul, saudara-saudara, kadang kita bisa sampai kepada pikiran, kepada sikap, saya telah salah memilih orang sebagai teman hidup atas pengalaman-pengalaman negatif tadi. Tetapi
menjadi keluarga Katolik, menjadi keluarga Kristiani, memang bukan jalan yang mudah, bukan jalan yang enak. Banyak tantangannya, banyak pergumulannya, banyak konsekuensinya. Setia sampai mati itu tidak mudah, saudara-saudara. Tetapi ketika segala penderitaan, pergumulan dalam keluarga mampu dilewati dengan setia, meskipun tidak menghendaki, seperti Yesus juga tetap siap memikul salib, siap menderita meskipun dia tidak mengharapkannya. Demikianlah jalan hidup kita sebagai orang Kristiani, siap memikul salib sampai akhir. Percayalah, ketika kita setia memikul salib itu, Tuhan akan memberkati kita. Bahwa kita masih mampu menjalani saat ini, itu artinya Tuhan tetap menganugerahkan kekuatan dalam hidup Anda, dalam hidup kita. Kita hanya perlu semakin memupuk kesabaran, ketabahan, kekuatan iman agar perjalanan ini tetap mampu kita lewati sampai pada ujungnya, pada akhirnya. Sehingga penderitaan, salib bisa menjadi jalan keselamatan. Santa Monica, ibu dari Santo Agustinus, adalah sekedar contoh yang sepanjang hidupnya hampir 30-an tahun penuh dengan susah dan air mata terkait suami dan anaknya. Tapi dia tetap setia memikul salib itu, membawa dalam doa suami dan anaknya. Apakah lalu kemudian minggu depan, bulan depan jawabannya kemudian terjadi? Tidak, saudari-saudara. 30-an tahun menjelang akhir hidupnya justru baru suaminya bertobat. Agustinus anaknya bertobat, lalu menjadi imam, menjadi uskup, sekarang menjadi orang kudus. Saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan, memang tidak mudah untuk menerima apapun yang enak dibicarakan tentang salib. Tetapi percayalah, ketika kita tetap setia memikulnya, siap memanggulnya sampai akhir, Tuhan Yesus menyiapkan bagi kita mahkota kemuliaan. Sebab Tuhan Yesus sendiri telah melalui jalan itu, dan Dia memperolehkan bagi kita penebusan, penyelamatan. Moga-moga saudari-saudara, kita semua mampu menghayati setiap pergumulan, penderitaan, salib-salib kita sebagai bagian dari mengikuti Yesus dengan setiap memikul salib. Semoga segala pergumulan, penderitaan, sakit, penyakit, dan sebagainya menjadi kesempatan bagi kita untuk berserah lebih lagi kepada penyelenggaraan Tuhan yang bijaksana. Di dalam kesetiaan memikul salib-salib itu, salib-salib hidup kita bisa menjadi jalan keselamatan. Tuhan Yesus memberkati. Maria Bunda selalu menolong, setia mendoakan kita semua. Amin. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur karena kami boleh Kau pilih menjadi putra-putrimu, menjadi pengikutmu, menjadi murid-muridmu. Meskipun kami tahu betul bahwa jalanmu bukanlah jalan yang mudah, bukan jalan yang indah, bukan jalan yang enak, tapi adalah jalan keselamatan. Meskipun kadang-kadang kami tidak berharap akan menanggung salib-salib, pergumulan-pergumulan berat, penderitaan dalam hidup ini. Namun Engkau telah menunjukkan kepada kami bahwa ada salib, ada penderitaan yang harus siap kita pikul sebagai jalan menuju keselamatan, sebagai kesempatan ambil bagian dalam penderitaanmu sendiri. Ya Tuhan, kami berdoa untuk keluarga-keluarga, untuk pasangan suami istri yang sedang menjalani masa-masa sulit mereka, pergumulan-pergumulan dalam keluarga.
yang kadang ingin dihindari tapi toh tetap dialami. Semoga Engkau menganugerahkan dengan kesabaran, dengan ketabahan dan kekuatan iman, dan mampukan mereka untuk menghayati segala pergumulan, penderitaan, situasi-situasi negatif yang ditemui sebagai kesempatan untuk ambil bagian di dalam penderitaanmu sendiri. Ingatlah semua orang siapapun, entah sebagai pribadi, sebagai keluarga atau kelompok yang sedang mengalami masalah-masalah yang berat, pergumulan-pergumulan yang tidak ringan. Sungguh Engkau memberkati mereka dengan berkat rohani dan duniawi yang mereka harapkan. Anugerahkan ketabahan, kesetiaan memikul salib, sehingga pada akhirnya boleh ambil bagian dalam kemuliaan surgawi. Sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami sepanjang segala masa. Amin. Saudari-saudara sekalian, berkat Allah turun atas saudari-saudara, atas mereka yang kita doakan atau kita janjikan doa. Mereka yang sakit dan menderita, segala rencana, karya dan pelayanan kita sepanjang hari ini, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Salam 52. Tuhan memberkati.